Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Bisik Malam bersama saya, Mang Asep, yang akan membawakan satu cerita dari Mas Ferry di Cirebon. Mas Ferry ini termasuk tipikal orang yang nggak percaya dengan adanya dunia lain, nggak percaya dengan yang namanya hantu. Nah, menurut Mas Ferry sendiri, hantu itu cuman sekedar imajinasi dari seseorang yang hasil dari perkembangan rasa takut yang berlebihan. Jadi kalau orang ini udah takut duluan, takut ngebayangin di situ ada pocong, di situ ada kuntilanak, akhirnya pikirannya itu ya membayangkan kalau di situ bener-bener ada, dan yaitu hasil dari rasa takut yang berlebihan itu memunculkan sosok-sosok yang dianggap hantu. Jadi menurut Mas Ferry segala sesuatunya itu masih bisa dilogikakan. Nah, sementara Mas Ferry sendiri punya sepupu namanya Yayan. Yayan ini semenjak dia kecil, dari Yayan kecil ini udah dianggap sama keluarga bisa ngelihat sosok makhluk gaib, atau istilah zaman sekarang itu anak indigo lah, biasa diplesetin sama orang kan, anak indihome katanya. Nah, jadi Yayan ini dari kecil ya dia itu yakin bisa ngelihat sosok-sosok lain yang nggak bisa dilihat sama ya umumnya orang. Nah, Mas Ferry sendiri ya nanggepin Yayan ini mungkin sekedar ya mungkin itu rasa apa ya, dari imajinasi dia yang berlebihan, ya akhirnya ya punya pemikiran yang kayak gitu. Makanya antara Mas Ferry sama Yayan ini sering debat. Nah, kalau udah debat ini ya udah pasti nggak ada ujungnya. Sering selisih paham, sering ya namanya sepupu, cuman kan ya sepupu kan saudaraan ya, ya biarpun selisih paham, biarpun debat nggak pernah ada ujungnya, ya tetap mereka ini ya sebagai keluarga nggak boleh musuhan. Mereka ini ya harus ya menjaga marwah keluarga itu. Jadi ya nggak pernah berantem, cuman debat-debat aja. Ini sampai terus berlangsung sampai mereka ya usia-usia 20 lah. Waktu itu di tahun 2010 mereka pun ya memperdebatkan hal-hal ini lagi. Akhirnya ya karena debatnya ini nggak berujung, kata Yayan, ya udahlah Fer, kalau emang lu nggak percaya sama setan sama hantu, ya udah tinggal dibuka aja mata batin lu katanya, biar lu bisa ngeliat. Kata Ferry-nya, ya udah nggak apa-apa, emang lu bisa buka mata batin? Ya gua nggak bisa, cuman gua tahu orang yang bisa ngebuka mata batin. Oh ya udah ayo katanya. Akhirnya singkat cerita aja ini ya, Ferry ini dibawa sama Yayan naik mobil ke salah satu orang yang mungkin lazimnya kita sebut itu ya paranormal, yang konon katanya bisa ngebuka mata batin. Nah, si paranormal ini awalnya juga ya nggak mau lah, enggak lah, ini kalau Mas Ferry-nya nanti nggak kuat bisa-bisa depresi katanya, bisa-bisa dia ini gila karena ngelihat sesuatu yang baru dia lihat. Nah, sementara Mas Ferry kan waktu itu ya cuman senyum-senyum aja, emang separah itu ya Mbah katanya. Udahlah Mbah, nggak apa-apa, semua resiko itu ya saya yang tanggung, kata Mas Ferry-nya tuh begitu. Akhirnya ya karena mungkin si Mbah dukunnya juga perlu duit kan ya, karena kalau ritual kan pastinya ya ada bayarannya. Ya udahlah, tapi ini resiko tanggung sendiri ya, kata si Mbah dukun. Iya, saya tanggung sendiri. Nah, di situ pun Mas Yayan ngeliatin. Jadi sebenarnya itu nggak terlalu ritual yang gimana-gimana. Mas Ferry itu disuruh merem, terus keningnya itu dipegang sama jempolnya Simba Dukun. Simba Dukun itu ya ngebacain mantra-mantra lah, mantra-mantra segala macem. Habis itu ya udah disuruh buka mata Mas Ferry-nya kan. Mas Ferry buka mata, ngelihat sekeliling ya nggak ada apa-apa, normal-normal aja. Kok nggak kelihatan apa-apa ya Mbah? Biasa aja, cuman ada Mbak Dukun sama Yayan, kata Mas Ferry. Oh, efeknya nggak langsung, efeknya itu perlu ya proses beberapa saat buat
ngebiasain mata kamu katanya, ngebiasain panca indera kamu. Jadi gimana ini Mbah? Ya udah pulang aja dulu, nanti kamu ya bakal tahu sendiri gimana efeknya. Oh ya udahlah, akhirnya ya Mas Ferry pun ya pulang sama Yayan. Yang bawa mobil ini Yayan. Di jalan ya Ferry cuma senyum-senyum aja kan. Lah bener enggak sih ini ya. Yayan juga senyum-senyum aja, tunggu aja Fer katanya. Ya iya, ya gua tungguin katanya kan. Emang tujuannya kan kayak gitu kata Ferry. Sampai akhirnya nyampe ke depan gang rumahnya Ferry. Mobil ini mobilnya Yayan ini sengaja nggak masuk ke dalam gang karena kan ya repot nanti parkir laginya, jadi berhentinya cuman di depan gang. Nah jadi Ferry ini ya turun dari mobil, harus jalan kaki menuju ke rumahnya. Nah rumahnya Yayan sendiri sebenarnya nggak terlalu jauh dari situ tuh, cuman beda RT lah, masih di satu komplek perumahan beda RT. Nah Ferry itu ya sebelum pergi kan Yayannya ngomong dulu, Fer kalau ada apa-apa nanti telepon aja katanya. Oh, siap. Nah habis itu ya Yayannya pergi pulang, Ferry juga jalan kaki ke rumah dia tuh. Nah kebetulan waktu itu keluarganya Ferry itu lagi pada nggak ada di rumah, lagi keluar kota lah, ada urusan. Jadi yang ada di rumah itu cuman Ferry aja. Nah Ferry jalan nyampe di depan gerbang rumah. Di situ Ferry tuh kaget, ada ibu-ibu lagi berdiri, pakaiannya nih ya pakaian kebaya orang zaman dulu, bawahnya ini pakai kain jarit. Nah si ibu-ibu tuh berdiri di depan gerbangnya Ferry, kan didatengin sama Ferry, bu, nah si ibu-ibu yang tadinya cuma nunduk aja, mukanya itu ngeliat ke Ferry, ternyata mukanya itu pucet kata Ferry tuh, kelihatan dari bibirnya yang keputih, warnanya putih-putih gitu kan, pucet. Bu, ibu lagi ngapain di sini? Ibu nyari siapa? Kata Ferry. Si ibu ini bilang, saya lagi nggak nyari siapa-siapa mas, saya mau pulang cuman nggak tahu jalan pulang. Oh nggak tahu jalan pulang, emang asli mana? Nah si ibu itu ya cuman senyum aja. Ya udahlah bu, kayak gini aja, saya masuk dulu sebentar, ganti naruh tas, terus ya ngeluarin motor, nanti saya antar pulang kata Ferry itu, karena nggak tega ada ibu-ibu yang bingung di situ kan. Nah, akhirnya Ferry itu masuk ke gerbang rumahnya. Ferry itu langsung menuju ke bagasi tempat dia nyimpen motor. Nah di bagasi itu Ferry kaget lagi, ternyata ada anak kecil lagi lari-lari kejar-kejaran. Ini anak siapa kata Ferry kan, anak ini siapa? Jadi kan dia ngomong, oi, si anak ini dipanggil sama Ferry kayak nggak ngerespon, nggak peduli lah, mereka berdua nih asik lagi kejar-kejaran. Anak kecil mungkin umur-umur 4 tahun kejar-kejaran. Kok ada orang ya di rumahku ya? Apa ya keluargaku udah pada pulang? Tapi kok mobilnya nggak ada. Jadi Ferry ya masuk ke rumah mau ngecek. Nah begitu Ferry nyampe di ini, di ruang tamu, di situ ada perempuan ini cantik kata Ferry, pakai kebaya warna merah, duduk di sofa. Ferry kan ngeliatin, nah si perempuan itu tuh kayak lagi mainin kakinya, goyang-goyangin kaki. Didatangin sama Ferry, ya mbak siapa ya, kenapa di rumah saya kata Ferry kan. Nah si perempuan itu nggak ngerespon apa-apa, dipanggil lagi, mbak ngapain di sini. Nah si perempuan ini bangun, terus dari ruang tamu tuh jalan ke ruang tengah, ruangan yang ada TV-nya gitu kan. Ferry ngikutin ke situ, rupanya di ruang tengah itu di pojokan ada bapak-bapak, badannya tuh besar, lagi duduk di pojokan rumah. Ferry yang liatinnya jadinya kaget, ini siapa lagi? Cuman si bapak ini memang mukanya pucat, terus kayaknya tuh lagi ngelamun, pandangannya kosong. Didatangin sama Ferry, Pak, Bapak ngapain di sini Pak? Bapak ini siapanya saya ya kata Mas Ferry kan. Nah si bapak itu nggak ngerespon apa-apa, seolah-olah tuh Mas Ferry ngomong nggak didengerin. Jadi Mas Ferry kan ya megang pundaknya si bapak itu, cuman aneh,
Pas Mas Ferry pegang pundaknya si bapak, ternyata si bapak ini tembus katanya, transparan, dipegang itu nembus, nggak bisa disentuh. Jadi si bapak ini bukan objek yang padat bisa kita pegang, dipegang itu tembus. Nah di situ Mas Ferry kan kaget, kok kayak gini, ini apa nih kok dipegang tembus kayak gini ya, kayak hologram. Nah Mas Ferry ke belakang area dapur, di situ kan ada meja makan. Di meja makan itu udah ada keluarga yang lagi duduk. Keluarga ini mirip kayak keluarga orang Belanda. Jadi mereka itu lagi pada duduk di meja makan. Memang nggak makan, cuma duduk aja. Pandangan matanya juga ya kosong. Ferry ya kaget lagi, ini apa-apaan kok kayak gini. Lah, Ferry langsung keinget sama apa yang baru dia lakuin. Kalau Ferry ini kan ya habis ngebuka mata batin gitu. Jadi apa ini ada kaitannya? Nah Ferry itu langsung rogoh kantong celananya. Di situ kan ada handphone. Telepon ke Yayan. Yan, iya Fer, kata Yayan kan. Yan, gue ngalamin ini. Nah Yayan tuh ngomong, oh itu berarti mata batin lu udah kebuka tuh Fer, katanya. Udah kebuka. Iya, terus gimana? Ya udah, kan lu yang mau kayak gitu. Kalau lu takut ya udah tinggal kesini aja, kata Yayan. Nah karena memang Mas Ferry ngerasa takut, karena seumur-umur tuh dia baru kali ini ngeliat yang aneh-aneh kayak gini. Akhirnya Mas Ferry tuh ya matiin handphonenya, dia lari keluar, nyampe halaman. Anak-anak yang tadinya main di garasi sekarang tuh udah main di halaman. Di situ tuh lebih rame, lebih banyak lagi anak-anak itu yang nggak tahu anaknya siapa. Mas Ferry keluar gerbang, si ibu-ibu yang tadi berdiri di gerbang itu udah nggak ada. Nah Mas Ferry kan ngerasa takut ya, badan itu lemes katanya, badan lemes, terus ya kepala agak berat. Ferry itu lari aja, lari ke rumahnya Yayan. Lagi Ferry lari ini, di jalan itu papasan sama laki-laki. Laki-laki ini ya meraung-raung, menangis, meraung-raung. Jadinya kan Ferry ya berhenti dulu. Ini bapak kenapa? Diperhatiin sama Ferry, ternyata si bapak yang menangis ini kayak korban kecelakaan. Badannya itu ya merah semua karena darah kan dari kepalanya, dari mana. Nah begitu dekat papasan sama Ferry, diperhatiin ternyata mukanya ini, kepalanya ini cuma ada sebelah, terus tangannya pun buntung satu. Dia itu lari-lari kayak gitu. Si bapak ini kecelakaan di mana? Cuman ya apa ini bukan manusia? Apa ini ya termasuk ya sosok halus yang nggak bisa dilihat sama umumnya orang? Kalau memang dia itu manusia, nggak mungkin orang-orang nggak pada denger dia teriak-teriak kayak gitu. Nggak mungkin orang nggak pada keluar nolongin kan? Ini kayaknya bukan manusia, kata Ferry. Lah makin serem aja. Ferry lari lagi, ngelewatin lapangan sepak bola, biasa dipakai buat main sepak bola. Nah di lapangan itu banyak anak-anak lagi pada main bola. Diperhatiin sama Ferry, mereka kan ketawa-ketawa, namanya anak-anak pada main bola kan. Cuman diperhatiin sama Ferry, dilihat-lihat ini, muka mereka itu mukanya muka tua, terus kupingnya ini agak lancip. Nah pas mereka ketawa, ternyata di sini tuh ada taringnya di mulut mereka tuh. Ferry ya kaget lagi, lah kayaknya ini bukan anak-anak ini, lagian anak-anak siapa jam segini ya pada main di lapangan, nggak mungkin anak-anak, pasti dicariin orang tuanya kan. Ferry lari lagi. Nah di depan lapangan itu kan ada jembatan, di bawahnya ada sungai yang nggak terlalu lebar sebenarnya sungainya, cuman ada airnya. Ferry lari lewat atas jembatan. Ferry tuh ngedenger ada suara cewek-cewek pada ketawa, asalnya itu dari bawah jembatan. Nah dia ngelihat ke bawah, pas Ferry nengok ke area bawah jembatan itu, ternyata di situ tuh ada 3 sosok yang diduga sama Ferry itu ya perempuan, bajunya putih, rambutnya acak-acakan. Jadi sosok ini ya identik sama cerita-cerita orang yang biasa disebut kuntilanak katanya. Jadi kuntilanaknya itu ada 3 di bawah, mereka itu cekikikan. Nah Ferry-nya kan ngeliatin dari atas ya. Begitu Ferry ngeliat dari atas, si ketiga kuntilanak itu pada ngeliatin ke atas Ferry semua.
Ferry-nya jadi kaget. Nah, mereka itu ketawa cekikikan. Ferry-nya lari lagi Ferry lari, dikagetin lagi ada yang lewat di depan dia tuh. Sat, itu tuh sosok pocong katanya. Jadi pocong itu enggak loncat-loncatan kayak di film-film, tapi tuh melayang, saat nyebrang jalan. Ferry ya berhenti dulu sebentar, kakinya Ferry itu gemeteran. Nah, baunya juga nggak enak kata Ferry itu. Jadi bau dari si pocong ini, bau bangkai, ya sampai ke hidungnya Ferry. Nah, habis pocong itu nyebrang jalan, Ferry kan lari lagi mau ke rumahnya Yayan. Ferry tuh ngerasa dia tuh ada yang ngikutin. Nah, Ferry tuh ngelihat ke belakang, rupanya Ferry ini diikutin sama si pocong itu. Ngikutin ninya ini, ngikutin Ferry-nya. Kalau tadi kan melayang, ini enggak loncat-loncatan di belakang Ferry tuh. Jelek, jelek, jelek. Wah, Ferry tambah jadi takutnya, tambah kenceng lari. Singkat cerita, nyampe ke rumah Yayan, gedor-gedor pintunya Yayan. Yan, 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 Yan. Nah, Ferry itu ngerasa di tengkuknya itu ya ada yang nafas dingin, ser ser. Nah, Ferry kan nengok ke belakang, ternyata si pocong itu udah ada di belakangnya Ferry. Itulah hal terakhir yang diingat sama Ferry. Akhirnya Ferry pun ya udah gelap aja, nggak inget apa-apa. Mungkin dia pingsan ya. Nah, habis dia pingsan itu, dia itu kebangun gara-gara suara ketawa anak-anak. Nah, ketawa anak-anak ini kan ya bikin Ferry kebangun. Begitu Ferry buka mata, dia itu udah ada di kamarnya Yayan. Cuman di kamarnya Yayan kan Ferry ngeliat ya, kiri kanan ada anak-anak duduk berjejer, ada enam anak lah di situ tuh. Nah, si anak ini nanya, Om kenapa? Om ketakutan ya Om? Kata Ferry-nya, iya Dek, mana Yayannya? Yayannya lagi di depan Om, mau dipanggilin. Iya telah, tolong dipanggilin. Nah, jadi salah satu anak ini bangun, ternyata anak ini bangun nggak ada kakinya, nggak ada kakinya, melayang. Dia tuh melayang, terus pintunya kan ketutup, nembus nembus ke pintu. Ferry-nya kaget lagi, teriak-teriak. Nggak lama Yayannya datang kan. Fer, jangan takut, ini teman-teman gue, katanya teman-teman gue dari kecil, udah nggak usah takut. Yan, ini udah nggak apa-apa, nggak usah takut, ya mereka ini nggak ganggu, mereka ini baik. Terus gimana ini Yan? Ya gimana apanya? Ya ini mata gue kan udah bisa ngelihat nih sekarang, mata batinnya bisa ditutup lagi nggak ini? Gue sekarang percaya, katanya. Percaya kalau ya ternyata makhluk halus itu ada, alam gaib itu ada. Oh ya udahlah, kalau mau ditutup lagi nanti kita datang lagi ke rumahnya si paranormal itu. Nah, ceritanya pun ya selesai sampai situ. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir nonton cerita ini. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum.